Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Raisya. Nah, di video kali ini aku mau bikin kelanjutan dari video kemarin, yaitu perlengkapan baby newborn Shopee haul untuk part kedua. Jadi yang part pertama itu kemarin tentang ini ya, keperluan baju. Nah, sekarang itu untuk keperluan mandi, keperluan tidur, dan juga keperluan lainnya. Nah, buat kalian yang belum nonton untuk part satunya, silahkan tonton video di sebelum ini ya. Oke, seperti biasa aku nanti bakalan cantumin nama toko dan harganya di description box, jadi kalian bisa langsung cek aja di bawah dan langsung cari di Shopee apabila kalian juga lagi butuh dan apabila kalian juga pengen samaan kayak aku gitu. Nah, langsung aja masuk untuk perlengkapan pertama, yaitu perlengkapan yang mandi yang pertama, yaitu kita butuh bak mandi ya teman-teman. Nah, aku karena kemarin masih punya anak aku yang pertama, jadi aku pakai bak mandi yang itu aja. Nanti aku kasih gambar di sini ya. Nah, untuk perlengkapan yang kedua yaitu kasur bantal mandi. Nah, jadi kayak gini teman-teman, seperti ini. Jadi dia tuh bener-bener aku rekomendasiin buat kalian karena memang dia tuh bener-bener empuk banget, terus juga nyaman. Jadi dia tuh nanti bakal langsung ditaruh di bak mandinya gitu, dan anaknya langsung ditidurin di bak mandi kayak gitu. Nah, jadi sebelumnya dulu itu pas anak pertama aku si Yahya itu tuh aku pakai kayak jaring-jaring mandi gitu. Nanti aku kasih tahu gambar di sini. Nah, aku nggak rekomendasiin buat kalian yang jaring-jaring ini. Kenapa? Karena si Yahya itu setelah mandi pakai jaring itu setelah 3 bulan gitu baru ketahuan di belakangnya sini itu dia tuh kayak hitam-hitam gitu, kayak kena tempat mandinya itu loh, kayak bak mandinya itu kan kayak ada tempat tempat duduk gitu. Jadi dia tuh kayak kena itunya gitu. Jadi kayak apa ya, kayak sakit gitu ya, kalau orang Jawa bilang itu kayak memar gitu. Jadi aku rekomendasiin buat kalian beli yang kasur bantal ini aja gitu ya teman-teman. Untuk perlengkapan mandi selanjutnya yang ketiga yaitu handuk. Nah, aku handuk beli di Shopee juga. Nanti aku taruh nama toko dan harganya di sini. Yang pertama yang ini. Jadi ini yang ukuran besar gitu, dia tuh super lembut banget. Aku beli di nama tokonya kalau nggak salah Shibil Baby Shop teman-teman. Aku beli dua, kenapa? Karena biar untuk ganti-ganti gitu. Jadi misalkan nanti yang satu dipakai dan kena pipis, jadi bisa pakai yang satunya ini. Jadi yang satunya ini aku beli yang agak kecil gitu, yang bisa buat traveling kayak gini. Aku juga beli di toko yang sama. Ini bahannya juga lembut banget. Aku beli di nama tokonya kalau nggak salah Shibil Baby Shop gitu. Nah, untuk keperluan mandi yang keempat yaitu waslap. Nah, ini dia. Kemarin aku juga beli yang warna kuning. Aku udah review di part 1 di keperluan baju. Jadi kalian bisa cek aja di sana. Oke? Nah, ini yang punya aku yang satunya lagi. Jadi aku punya dua. Untuk keperluan tidur, untuk keperluan mandi yang kelima yaitu perlak. Nah, jadi aku perlak itu menyiapkan ada 4 macam teman-teman, karena memang pengalaman dari yang pertama, anak pertama aku ternyata butuh perlak banyak gitu, karena aku memang suka pakai popok. Jadi aku siapin 4 macam. Yang pertama ini aku siapin perlak yang dari Sugar Baby yang kayak gini. Nah, jadi ini tuh empuk banget teman-teman. Ini aku biasanya pakai buat mandi gitu. Jadi dia tuh bahannya adem gitu, nggak yang panas kayak gitu teman-teman. Terus dia tuh juga lebar banget kayak gini. Jadi misalkan dia tuh mau dipakein mandi, mau anaknya guling ke kiri, guling ke kanan kayak gitu tuh nggak masalah gitu. Nanti aku cantumin harga di sini ya sama nama tokonya di Shopee. Terus perlak yang kedua yaitu aku beli yang merek apa ya, lupa, pokoknya ini tuh yang katun gitu kayak gini. Jadi dia tuh enteng banget gitu. Jadi mau kalau misalkan mau OTW, mau pergi-pergi gitu, tinggal bawa yang ini aja.
Jadi itu simpel banget, dan atasnya itu lembut gitu kayak kain, tapi belakangnya itu kayak apa ya, waterproof gitu. Jadi ini enak banget gitu buat pergi-pergi. Terus untuk perlak yang ketiga, aku beli juga yang kayak katun gitu, tapi dia tuh yang kayak modelnya kecil. Jadi aku pakai misalkan untuk di pangku gitu teman-teman. Jadi kayak gini. Ini lumayan agak tebel teman-teman. Jadi cuman dia tuh ukurannya yang kecil gitu, biar enak aja gitu. Misalkan mau di pangku, mau nyusuin gitu, jadi pakai ini aja biar nggak terlalu panas, karena dia bahannya juga katun, terus juga dia tuh super lembut banget. Aku rekomendasiin sih buat kalian, cakep banget. Nah, perlak yang keempat, jadi aku tuh beli banyak banget perlak ya, memang pengalaman dari yang anak pertama aku itu, karena aku cuma punya 2, jadi buat ganti-ganti itu ternyata kurang gitu. Dan akhirnya tuh sebenarnya aku udah punya sugar baby itu, dan akhirnya itu tuh kepotong jadi 4 gitu, makanya kenapa aku beli lagi gitu ya. Nah yang ini tuh yang biasa kayak yang panas gitu loh teman-teman, itu harganya juga murah banget. Aku kemarin cuma jaga-jaga aja beli satu ini yang biasa, jadi dia tuh yang waterproof. Mungkin misalkan mau dipakai gitu harus pakai alas atasnya lagi kayak gitu ya. Oke, untuk keperluan selanjutnya yaitu keperluan setelah mandi, yaitu kayak sabun, shampoo kayak gitu. Nah jadi aku tuh pakai yang Junction kayak gini. Jadi dia tuh udah lengkap banget teman-teman. Ini ada bedaknya, terus ada ini apa namanya, baby wash 2-in-1, jadi bisa buat shampoo sekaligus bisa buat sabun mandi kayak gitu. Terus ini juga ada baby oil, ada juga baby lotion, dan juga ada baby cream. Tapi kalau untuk baby creamnya aku nggak rekomendasiin buat kalian, karena apa, dia itu keras banget ya. Jadi kalau aku saranin buat kalian pakai yang body lotion, lotionnya aja, karena dia itu cepat banget meresap keringat kayak gitu. Dan juga ada gratis waslapnya juga. Ini juga perlengkapan mandi dan lain-lainnya itu. Jadi aku nggak cuma nyiapin yang Johnson aja, aku juga nyiapin sweet salt yang travel pack kayak gini teman-teman. Jadi itu bisa nanti buat dibawa pas ke bidan mau lahiran kayak gitu teman-teman. Karena dia tuh juga udah lengkap banget, di dalamnya tuh imut-imut banget ya. Ada minyak telon, jadi kecil segini. Terus ada baby powder atau bedaknya, ada juga 2-in-1 baby bath and hair and body, jadi buat mandi sekaligus shampoo. Terus juga ada baby hair lotion buat minyak rambutnya. Jadi simpel aja, nanti misalkan pas ke bidan tinggal bawa yang ini aja gitu, nggak perlu bawa yang gede gitu ya teman-teman. Ini juga murah banget. Nah terus selain itu untuk keperluan yang lain setelah mandi, ini aku punya perintilan-perintilan. Yang pertama ini pastinya tempat bedak kayak gini. Nah aku juga nyiapin yang dalamnya itu udah langsung ada ini ya, ada apa ini namanya, buat saputnya gitu. Nah ini merek Joyi. Terus ada juga ini tisu basah. Jadi aku beli yang beli satu gratis satu kayak gitu, murah banget ini, sekitar 16 ribuan. Aku taruh di sini ya link nama toko. Terus aku juga nyiapin yang anti alkohol, yang ada alkoholnya maksudnya. Ini yang tisu basah ada alkoholnya. Jadi dia tuh merek Blank in Dipping Blank kayak gitu. Ini kalau nggak salah 14 ribuan atau 12 ribuan gitu, lupa. Jadi dia tuh yang steril gitu ya teman-teman. Selain itu aku juga nyiapin untuk minyak telonnya, aku siapin beberapa macam. Yang pertama ada Doodle. Kemarin aku pernah review ya di video aku sebelum ini, kalian bisa cek langsung di video-video aku sebelumnya. Dia tuh aroma green tea gitu, jadi enak banget pokoknya.
aku rekomendasiin buat kalian yang suka aroma minyak telon tapi yang pengen aromanya tuh beda kayak gitu. Terus aku juga mau nyobain yang ini, yang Habi ini, yang nomor 7. Jadi dia tuh yang series flower kayak gitu, jadi aroma bunga-bungaan. Aku masih beli satu ini sih yang Habi, jadi masih mau nyoba dulu. Untuk aroma kalau kecium kayak gini sih juga enak, seger kayak gitu, kayak bunga. Jadi ini tuh bunga petunia kalau di tulisannya kayak gini. Nah selain itu aku juga nyiapin untuk telon krim dari Bebe Rossi. Jadi dia tuh bukan yang bentuk minyak, tapi dia tuh yang bentuk krim gitu, yang warna biru kayak gini. Nah jadi sebenarnya Bebe Rossi ini ada dua macam, warna ungu sama warna biru. Nah sebenarnya sama aja ya, cuman kata mbaknya itu kalau yang warna biru ini dia tuh tidak menghilangkan bekas gigitan nyamuk. Kalau misalkan yang ungu itu tuh bisa menghilangkan bekas gigitan nyamuk, tapi aromanya tuh aku lebih suka yang warna biru ini. Jadi aku masih baru mau nyobain gitu. Misalkan nanti recommended, aku bakalan beli yang ini lagi kayak gitu teman-teman. Oke, next selanjutnya aku juga siapin kasa. Nih, jadi ini tuh kasa steril gitu. Jadi dia tuh mereknya One Mat. Jadi satu ginian itu isinya 10. Jadi ini tuh untuk misalkan untuk tali pusarnya kayak gitu ya. Jadi dia tuh butuh yang steril. Dalamnya tuh kayak gini. Ini murah banget ya teman-teman, cuma 5 ribuan. Aku beli di Shopee juga. Jadi dalamnya tuh kayak gini. Jadi dia tuh udah dibungkus satu persatu kayak gitu. Jadi emang bener-bener steril banget gitu. Dan untuk kasa ini aku nggak cuma nyiapin satu, maksudnya bukan cuma yang steril ini aja, aku juga nyiapin kasa yang biasa, yang kayak gulungan kayak gitu loh teman-teman, kayak gini. Jadi ini tuh bisa buat lidahnya, misalkan kan biasanya kalau minum ASI pasti ada kayak putih-putih gitu kan di lidah. Nah jadi bisa digosok pakai kasa ini. Ini kasanya yang kayak gulungan gitu, yang biasa kayak gitu. Kalau kasa ini, yang ini aku belinya di offline store kayak di apotek gitu. Kalau yang kasa steril yang ini aku beli di Shopee. Selain itu aku juga nyiapin Cesa Choke and Flu. Jadi ini tuh khusus untuk batuk dan pilek kayak gitu teman-teman, karena pengalaman anak pertama aku kemarin itu sering banget ya kayak misalkan pilek kayak gitu, karena aku tuh bandel banget suka minum es. Jadi pas diminumin asinya kan jadinya ketular ke anaknya, jadinya pilek. Nah makanya aku beli Cesa yang ini. Sebenarnya ada 4 macam kan ya, ada yang Lenire, ada yang Fever kayak gitu, tapi aku belum ngelengkapin semuanya, masih nyobain yang satu ini. Jadi insya Allah nanti aku bakalan beli untuk yang 3 macamnya lagi kayak gitu. Yang Lenire itu yang warna orange, aku kasih di sini ya gambarnya. Nah itu tuh bisa buat ini apa namanya, untuk anak yang suka rewel kayak gitu. Jadi dia tuh jadi tenang, misalkan diolesin pakai Cesa yang Lenire warna kuning. Nah terus misalkan yang satunya, yang kedua itu ada yang Fever, yaitu misalkan anaknya lagi demam kayak gitu ya. Nah itu bisa dipakein yang Fever, tinggal oles aja di bagian tertentu gitu ya teman-teman. Jadi mengurangi banget, nggak perlu minum obat kayak gitu. Nah selain itu aku juga nyiapin eye mask kayak gini. Aku cuma beli satu, jadi untuk misalkan berjemur gitu anaknya bisa pakein eye mask ini buat nutupin mata, jadi nggak langsung terkena sinar matahari gitu ya, kayak gini gitu. Ini juga murah banget teman-teman, aku beli di Shopee juga. Nah untuk keperluan selain ini, aku juga siapin sisir khusus bayi ya, yang kayak gini lembut banget. Jadi dia tuh yang khusus newborn gitu. Ini aku beliin yang merek Dodo, dan dia tuh dapat 2 macam, ada yang sisir yang kayak gini dan juga yang untuk khusus newborn. Mungkin ini aku pakai ini ya kalau udah lumayan gede ya. Nah kalau yang newborn aku pakainya ini, aku rekomendasiin buat kalian. Nah selanjutnya aku juga beli untuk anti nyamuk kayak pin gitu. Jadi itu bisa banget ditaruh langsung di bajunya kayak gitu ya, karena dia tuh kayak
ada bau sereh gitu sih kalau misalkan dibuka. Ini juga recommended banget misalkan di tempat kalian banyak nyamuk, jadi tinggal pasangin aja ini di bajunya atau di kelambunya atau di selimutnya kayak gitu. Dan ini murah banget, cuma 1.700-an kalau nggak salah. Nah, selanjutnya juga ini penting banget, ini tuh aku untuk menghilangkan ruam popok atau misalkan dia itu biang keringat atau pipinya kena ASI merah-merah. Nah, aku rekomendasiin buat kalian yang budgetnya murah banget, ini tuh pakai Pikang Suang ini. Harganya cuman sekitar 15 ribuan, beli di apotek terdekat aja. Dan ini tuh emang produk Cina ya teman-teman. Aku rekomendasiin buat kalian misalkan kalian low budget gitu ya, misalkan nggak perlu beli yang mahal-mahal gitu loh. Kalau misalkan cocok pakai ini, yang penting yang murah aja kan ya. Nah, jadi dia tuh lebih daripada harus beli kayak Mustela atau pakai Naif kayak gitu-gitu kan mahal banget kan ya teman-teman. Jadi kalau saran aku, cobain dulu yang Pikang Suang ini. Kayak gini teman-teman salurnya. Gitu. Oke, mungkin itu tadi ya untuk keperluan mandi. Yaitu yang pertama aku ulangi lagi, yang pertama yaitu ada bak mandi, yang kedua itu ada kasur mandi bayi, terus yang ketiga itu ada handuk, siapin 2 misalkan kalian mau udah punya gitu ya, tinggal beli yang kecil atau yang besar buat ganti-ganti. Terus yang keempat itu ada waslap, kelima itu ada perlak, dan keenam ada keperluan mandi bayi, ada sabun, shampoo, dan selanjutnya itu ada kasa, ada minyak telon, sisir, terus emas, terus juga cesa ataupun salep untuk ruam popok gitu. Nah, oke, mungkin itu untuk keperluan mandinya. Nah, untuk keperluan selanjutnya yaitu keperluan tidur. Nah, keperluan tidur ini yang pertama aku nyiapin baby nest kayak gini teman-teman. Nah, jadi ini tuh merek Omilen. Aku udah punya dari dulu anak pertama aku. Ini kurang aku rekomendasiin buat kalian karena dia tuh cuma kepake sebentar aja, karena aku kurang nyaman gitu ya kalau misalkan menyusui di malam hari. Jadi dia tuh kayak terhalang ada tempat kolamnya gitu loh, kayak gitu. Jadi aku kemarin tuh cuma kepake sekitar 2 bulanan aja, setelah itu nggak aku pakai karena memang kurang nyaman aja. Ini kemarin aku beli di offline store sekitar 200 ribuan. Jadi aku rekomendasiin buat kalian baby bed set aja. Jadi aku tuh beli lagi yang kayak gini. Jadi dia tuh lengkap banget, ada kayak matrasnya kayak gini, dia tumpuk banget, udah kayak ada dakronnya gitu, kayak gitu ya. Terus dia tuh juga udah ada guling kayak gini, dapat 2, dan juga ada bantal biasa sekaligus ada juga bantal peyang kayak gini. Nah, ini aku rekomendasiin buat kalian karena dia tuh simpel banget, dan misalkan mau kalian pakai buat menyusui itu nyaman banget gitu. Untuk keperluan tidur selanjutnya yang kedua yaitu ada bantal anti peyang kayak gini. Jadi ini tuh kayak baby move gitu teman-teman, dia tuh kayak sebangsa kayak tiruannya gitu. Kalau baby move kan lumayan mahal ya, sekitar 250 ribu. Nah, ini tuh yang versi tiruannya gitu, dia tuh murah banget, cuma 59 ribuan. Aku rekomendasiin buat kalian. Jadi karena dulu itu tuh si anak aku yang pertama itu aku pakein bantal tuh biasa kayak gitu, bukan yang anti peyang. Jadi kepalanya tuh jadinya tuh kayak peyang banget gitu. Jadi aku trauma banget. Akhirnya aku beliin ini. Jadi recommended banget. Ini juga super empuk walaupun agak tipis ya. Kayak gini. Tapi ini aku rekomendasiin buat kalian. Gitu. Nah, selanjutnya untuk keperluan tidur yang ketiga yaitu selimut. Nah, aku udah nyiapin selimut. Jadi aku tuh beli yang kayak on the go kayak gitu loh. Jadi dia tuh bisa sekaligus buat kayak apron
kayak gini. Dia tuh udah ada kayak apa namanya, kayak topinya gitu. Terus ini tuh juga ada kayak penjepitnya kayak apron gitu. Nah ini tuh merek Kuku Pillow Kids. Kemarin aku beli itu pas lagi diskon 10-10, jadi lagi promo gitu, beli satu gratis satu, jadi murah banget. Nah ini cara makainya tuh kayak gini, tinggal dijepit aja di belakang kayak gitu, kayak gini. Terus tinggal diginiin deh sambil disusuin kayak gitu. Nah ini tuh beli satu gratis satu gitu. Aku aslinya tuh satu itu sekitar 139 ribuan, karena lagi diskon, lagi ada promo 11-11, maaf 10-10, jadi harganya tuh tinggal 178 ribu dapat dua. Lumayan banget. Ini sama, jadi modelnya sama gitu sih, merek On The Go, cuma motif aja yang beda kayak gitu. Nah untuk keperluan tidur yang keempat yaitu Sleep Suite. Nah untuk Sleep Suite aku udah bikin reviewnya di video aku yang pertama di part 1 ya teman-teman. Kalian bisa cek aja langsung di video aku yang sebelum ini di bawah. Aku udah reviewin di sana Sleep Suite apa aja yang perlu disiapin gitu. Nah mungkin itu tadi aja untuk keperluan tidur. Nah aku ulang sekali lagi, yang pertama yaitu baby nest. Misalkan kalian pengen hanya dipakai hanya sebentar atau di saat ada orang-orang berkunjung kayak gitu, boleh kalian pakai baby nest. Nah yang kedua baby bed set, yang ketiga itu ada bantal anti peyang, dan yang keempat itu ada selimut, dan yang terakhir itu ada sleep suite. Jadi gimana caranya biar baby kalian nyaman aja kayak gitu, jadi kalian bikin senyaman-nyamannya kayak gitu ya. Nah selanjutnya untuk keperluan ibu, jadi pasca melahirkan kayak gitu, jadi yang perlu disiapin itu juga lumayan. Untuk keperluan ibu menyusui, yang pertama itu ada bra menyusui ya teman-teman. Jadi yang aku rekomendasiin buat kalian itu yang tanpa busa, tapi dia tuh bisa dibuka kayak gitu. Nanti aku kasih gambar di sini aja. Selanjutnya ada yang untuk keperluan yang kedua, yaitu kan ibu menyusui pasti ada tembus air ASI kayak gitu kan di bra. Nah aku saranin buat kalian beli Alven ini. Jadi dia tuh ada breast pads kayak gitu. Dia tuh kayak apa ya, kayak kain gitu teman-teman. Jadi dia tuh bisa dicuci pakai satu gini, itu isinya tuh 6 pasang, maksudnya 6 pieces, jadi bisa dipakai tiga kali ya, 3 pasang kayak gitu. Jadi dia tuh kayak renda-renda gitu kayak gini. Nah ini tuh ada 6, terus juga dapat kayak kantong untuk buat mencuci di mesin cuci. Jadi misalkan kotor tinggal masukin aja, habis itu masukin mesin cuci deh kayak gitu. Nah setelah breast pad kita juga butuh breast pump yang ketiga, yaitu breast pump. Nah misalkan kalian seorang pekerja atau guru ataupun nggak bisa meninggalkan pekerjaan kayak gitu, kalian pasti butuh ya kayak pompa ASI kayak gitu. Nah karena aku ibu rumah tangga, jadi aku nggak pakai breast pump itu yang kayak Spectra, kayak aku hanya pakai breast pump Moimom kayak gini. Jadi ini tuh kayak silikon gitu teman-teman. Misalkan kalian menyusui di sebelah kiri ya, pasti yang sebelah kanan itu bakalan keluarkan ASINya. Jadi daripada kebuang, langsung taruh di di yang sebelah kanan. Jadi ASINya nanti bakal masuk ke sini dan bisa kita minumkan pakai dot kayak gitu. Dan ini tuh juga murah banget teman-teman. Nanti aku kasih tahu harganya di sini ya. Oke, setelah breast pump yang keempat, keperluan ibu menyusui yaitu bantal menyusui kayak gini. Nah ini aku beli yang merek Omilen teman-teman. Dia itu penting banget, wajib punya. Kenapa? Karena memang di saat menyusui itu pasti ini ya, misalkan kalian lagi duduk gitu, jadi ini butuh banget
kayak gini. Jadi ini tuh cara pemakaiannya langsung aja taruh di perut kayak gini. Dan aku sukanya yang merek Omniland ini, dia tuh punya kayak bantal tangannya kayak gitu. Jadi langsung masukin aja di sini, langsung dibuat nyusuin kayak gini. Kayak gitu. Dan itu harganya juga lumayan murah, kalau menurut aku recommended banget. Dia tuh juga udah punya merek gitu ya. Mereknya Omniland, udah dapat gratis bantal tangan juga. Udah bisa dapetin 2 ini. Jadi menurut aku ini recommended banget gitu. Aku rekomendasiin ya buat kalian. Nah, selanjutnya untuk keperluan ibu menyusui yang kelima yaitu pembalut bersalin. Nah, kayak gini. Jadi aku cuma siapin ini aja teman-teman, karena ini tuh yang kecil aja, yang isi cuma 10. Ini hanya dipakai setelah lahiran gitu, di saat nifas. Nah, biasanya kalau misalkan aku gitu pakai yang kayak Laurir yang naik gitu loh teman-teman, setelah pakai ini jadi nggak perlu siapin ini banyak-banyak gitu. Ini hanya dipakai setelah melahirkan aja gitu, cuma beberapa hari ya, paling 3 hari atau 4 harian kayak gitu. Selanjutnya untuk keperluan ibu menyusui, aku juga siapin soya mix. Nah, jadi ini tuh kayak ASI booster gitu. Dia tuh aku dulu udah pernah cobain ya, yang rasa melon ini lumayan enak sih ya, kayak energen gitu. Jadi dia tuh ngenyangin gitu. Dan aku rekomendasiin sih buat kalian, ini super duper bener ngaruh banget. Misalkan ASI kalian tuh kurang lancar, kalian wajib cobain deh ini si soya mix ini, karena dia tuh emang bener-bener bikin ASI booster banget kayak gitu. Nah, versinya selain kalau misalkan kalian nggak suka enak-enak kayak gitu, kayak makanan sereal kayak gitu nggak suka, itu juga ada versi yang tehnya. Jadi dia itu merek Mama Beer teman-teman, nih kayak gini Mama Beer. Jadi dia tuh juga ada versi teh, misalkan kalian suka yang ringan-ringan kayak gitu, juga ada tehnya. Kemarin aku sebenarnya mau beli, tapi aku masih nyicil yang beli yang soya mix ini dulu aja gitu. Oke, selanjutnya untuk keperluan ibu menyusui, aku juga siapin Momiland kayak gini. Nah, jadi ini tuh salep untuk puting. Misalkan puting kalian lecet ataupun luka kayak gitu, tinggal oles ini aja, insya Allah bakalan sembuh gitu. Tapi sebenarnya itu cocok-cocokan aja ya, karena aku kemarin itu cocok pakai ini, jadi ya aku siapin yang merek Momiland ini aja. Kalian bisa beli di apotek terdekat ya, ini murah banget karena aku belinya di offline store bukan di Shopee. Tapi misalkan kalian pengen beli di Shopee juga banyak, kalian tinggal cari aja salep Momiland kayak gitu ya, kayak gini teman-teman. Oke, nah mungkin cukup itu tadi aja untuk keperluan ibu menyusui. Aku ulang dari awal ya. Yang pertama yaitu keperluannya yaitu bra menyusui. Yang kedua yaitu breast pad, dan yang ketiga breast pump. Yang keempat itu ada pembalut bersalin. Yang kelima ada bantal menyusui. Yang keenam ada soya mix atau ASI booster. Yang ketujuh ada salep Momiland tuh. Nah, cukup 7 itu aja. Oke, nah selanjutnya itu tadi ada juga perintilan yang belum aku review, yang ketinggalan itu ada di saat setelah mandi gitu, baby juga butuh banget namanya cotton ball. Jadi ini tuh bisa banget misalkan lagi habis pup gitu, kalian bisa bersihin pakai cotton ball ini. Jadi tinggal dimasukin di tempat kayak toples, terus kalian kasih air. Nah, cotton ball ini bisa diambil satu-satu gitu buat ceboknya kayak gitu ya. Nah, aku cuma siapin 2 dulu, misalkan nanti kurang ya beli nanti lagi gitu. Nah, misalkan kalian nggak suka yang kayak bentuk bola kayak gitu, juga ada sih yang kayak kapas bentuk yang selebaran kayak gitu, misalkan yang kayak buat wajah itu loh teman-teman. Jadi kalian bisa beli yang kayak gitu juga. Tapi kalau saran aku sih lebih murahan yang cotton ball ini, karena dia tuh isinya juga lumayan banyak, 120 ball. Kalau misalkan yang kayak buat wajah itu tuh isinya tuh kayak sedikit gitu ya. Jadi terus harganya itu juga lumayan. Jadi kalau saran aku pakai cotton ball aja, lebih murah. Nah, selanjutnya aku juga punya ini Sweetsal yang baby bed hair and body. Jadi ini tuh yang isi ulang gitu, misalkan nanti habis jadi tinggal isi-isi aja gitu.
Terus ada juga ini apa, popok sekali pakai atau pampers, diapersnya aku pakai yang Sweetie Bronze Comfort, jadi dia itu yang khusus newborn gitu, yang tipe perekat isi 24. Harganya aku taruh di sini. Terus juga aku ada tisu, jadi tisu yang kering gitu, tadi lupa nggak masukin. Ini merek biasa ya, kayak buat tisu-tisu biasa kayak gitu. Nah, yang terakhir ini ada juga baby care kit. Nah, ini penting banget ya teman-teman, karena ini sangat berfungsi banget. Ini yang pertama ada sisir, tapi ini aku rekomendasiin buat newborn ya teman-teman, karena dia tuh kayak masih kasar gitu. Aku rekomendasiin untuk sisirnya tadi yang merek Dodo. Terus yang kedua ini ada sisir yang untuk yang kalau udah dewasa gitu. Terus juga ada termometer. Nah, ini kalian bisa cek dulu ya di saat setelah beli. Terus ada juga sikat yang kayak silikon gitu, ini bisa dipakai usia 5 bulan ke atas di saat gigi anak kalian udah keluar kayak gitu. Ada potongan kuku, ada gunting, ada untuk capit upil. Nah, ini bermanfaat banget teman-teman, karena dulu di saat Yahya pas 1 bulan gitu dia pilek, ini benar-benar berfungsi banget buat ambil si upil itu. Terus juga ada ini sedotan untuk minum obat. Nah, mungkin segitu dulu ya teman-teman, untuk keperluan mandi, keperluan tidur, keperluan ibu menyusui, dan lain-lain. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa cek description box misalkan kalian pengen samaan sama aku. Oke. Jika kalian suka sama video aku ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.